warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Buyung Ardiansa, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Studi Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Wulandari, NPM 2011060205. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan teman saya yaitu Melani Eka Sapitri sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 4. Di sini materi kami tentang Makki dan Madani. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian Makki dan Madani, dan yang kedua yaitu contoh-contoh dari Makki dan Madani. Secara bahasa, Makki itu adalah Mekah dan Madani itu adalah Madinah. Sedangkan secara istilah, Makki dan Madani itu memiliki 3 pengertian yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama, Makki adalah surat yang diturunkan di Mekah walaupun turunnya setelah hijrah. Sedangkan Madani itu adalah surah yang diturunkan di Madinah. Pengertian yang kedua yaitu Makki adalah sesuatu yang menghitapi penduduk Mekah, sedangkan Madani adalah sesuatu yang menghitapi penduduk Madinah. Pengertian yang ketiga yaitu Makki adalah sesuatu yang diturunkan sebelum hijrah walaupun turunnya bukan di kota Mekah, dan Madani adalah sesuatu yang diturunkan setelah hijrah, baik yang diturunkan di Mekah maupun di kota Madinah. Dari 3 pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi Makki dan Madani itu dapat ditinjau dari yang pertama, segi tempat turunnya, yang kedua, objek yang ditujunya, dan yang ketiga, waktu turunnya. Selanjutnya, contoh-contoh Makkiyah dan Madaniyah. Berdasarkan Makkiyah dan Madaniyah, surah-surah Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, surah-surah Makkiyah murni itu ayatnya semua tentang surah Makkiyah. Contoh-contoh dari surah Makkiyah murni yaitu yang pertama Al-Fatihah, Yunus, Al-Ra'du, kemudian Al-Anbiya, Al-Mu'minun, An-Naml, Surah Shad, Al-Fatir, dan juz 30 kecuali surat An-Nasr. Kemudian yang kedua yaitu surah Madaniyah murni. Contoh-contoh surahnya yaitu surah Al-Imran, An-Nisa, An-Nur, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Contoh surahnya yaitu surah Yusuf, surah Al-Furqan, surah Az-Zumar, dan sebagainya. Yang 4 yaitu surah-surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Contohnya surah Al-Baqarah, Al-Maidah, dan surah Muhammad atau disebut juga dengan surah Al-Qital. Itulah materi mengenai pengertian Makki dan Madani dan contoh-contoh dari Makkiyah dan Madaniyah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Melani Eka Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Eka Sapitri, NPM 2011060312. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah dan hikmah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama telah meneliti surat-surat Makkiyah dan keduanya. Setiap surat mengandung ayat-ayat saja. Ayat-ayat dimulai dengan kata kalas separuh dari Al-Quran. 2. Hikmah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Ini alat bantu penafsiran Al-Quran dan pengetahuan tentang tempat turunnya ayat, dapat memahami ayat yang naksi dan maksud. Terima kasih. Itulah materi yang dapat kami jelaskan mengenai Makki dan Madani. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.